Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sekarang kemampuan aktingnya sangat bagus, peran apa yang akan Priscilia mainkan menjadi lebih unik. Namun, Agam tidak mau mempercayainya. Agam tidak lagi ingin dengan hati-hati membujuknya, dan kelembutannya sepertinya tidak lagi ditinggalkan untuknya. Memikirkan hal ini, ekspresi Priscilia tiba-tiba menjadi gelap. Agam mungkin akan berpikir bahwa Priscilia adalah seorang gadis yang tidak tahu malu. Priscilia bisa dengan mudah melepas pakaiannya di depan seorang pria. Bukannya Priscilia tidak mengerti rasa malu, tapi dia sangat menyukai Agam. Priscilia menyukainya sampai-sampai jika Agam tersenyum padanya, Priscilia akan rela menyerahkan segalanya untuk pergi bersamanya. Priscilia telah mengikutinya dan mengejarnya dengan caranya sendiri, tetapi tampaknya tidak berhasil. Semakin Priscilia mengejarnya, tampaknya Agam semakin jauh darinya. Priscilia sama sekali tidak menyukai perasaan ini. Oleh karena itu, Priscilia bekerja keras, mencoba yang terbaik untuk membuat Agam menjadi miliknya sesegera mungkin. Kemudian, tidak ada yang berani merebut Agam darinya. Karena kamu pikir aku berpura-pura, maka pergilah saja, dan tinggalkan aku sendiri di sini. Priscilia berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Priscilia dengan cepat menghapusnya seolah-olah dia tidak ingin Agam melihatnya. Di masa lalu, tangisan Priscilia selalu dilakukan dengan tujuan. Itu sengaja dilakukan untuk dilihat orang lain, tetapi hari ini, Priscilia harus bersembunyi darinya dan tidak membiarkan siapapun melihatnya menangis. Sepertinya dia tidak berpura-pura, tetapi benar-benar sedih. Agam berjalan keluar dan mengambil pakaiannya. Dia menyerahkannya padanya dan berkata, "Jangan menangis lagi. Pakailah pakaianmu, aku akan mengantarmu pulang." Priscilia tidak menjawab, dia langsung bergerak dengan sangat cepat. Priscilia meraih leher Agam dan menciumnya dengan ganas. Agam sangat kuat. Lalu bibirnya digigit keras oleh Priscilia. Priscilia menggigit bibirnya, seolah-olah Priscilia menggunakan cara ini untuk membalas dendam padanya. Melihat wajahnya yang marah, Agam menghentikan tangannya yang hendak mendorongnya menjauh. Sebaliknya, Agam meraih pinggangnya dan menariknya sedikit, membuatnya lebih mudah untuk menggigitnya. Bagaimana bisa menggigitnya cukup? Priscilia mengulurkan tangannya dan meraih beberapa luka di bagian belakang dada Agam sebelum melepaskannya dengan puas. Agam berkata, "Cepat pakai pakaianmu dan aku akan mengantarmu pulang." Priscilia berkata dengan bangga, "Aku tidak akan melakukan itu." Agam mengganti pakaiannya di depannya, mengambil jaket dan hendak pergi. Priscilia menghentikannya dan berkata, "Aku sedang di sini, kemana kamu akan pergi?" Agam berkata, "Karena kamu di sini, aku harus pergi." "Ini sudah sangat larut, kemana lagi kamu akan pergi?" Tepat ketika Priscilia menanyakan ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. "Agam, apa kamu sudah siap?" Suara wanita lembut datang dari luar pintu. Tubuh Priscilia membeku setelah mendengar kata-katanya. Priscilia bergumam di dalam hatinya, apakah Agam benar-benar punya pacar? Agam melirik Priscilia sebelum membuka pintu dan berjalan keluar. Agam membanting pintu dengan keras, meninggalkan Priscilia sendirian di kamar. Priscilia awalnya ingin mengejarnya untuk melihat siapa perempuan penggoda yang berani merebut Agam darinya, tetapi Priscilia sedang tidak mengenakan apapun. Pada saat Priscilia sudah berpakaian,
dan pergi menyusul Agam keluar. Koridor itu kosong. "Agam, kamu di mana?" Priscilia memanggilnya dari lorong, tetapi tidak ada jawaban. Agam pergi dengan seorang wanita. Dia benar-benar pergi. Dia tidak bercanda dengannya. Priscilia perlahan memahami hal ini. Priscilia selalu berpikir bahwa Agam menghindarinya karena hubungan antara mereka berdua. Namun, sepertinya itu bukan hal yang sama sekarang. Priscilia tidak percaya sama sekali ketika dia mendengar dari para penjaga bahwa Agam punya pacar. Tapi sekarang, Priscilia mendengar seorang wanita datang untuk menemuinya, dan wanita itu memanggilnya dengan sangat akrab. Larut malam ini, jika Agam pergi dengan seorang wanita, kemana dia akan pergi? Menurut temperamen Priscilia, dia bisa mengetuk pintu semua gedung sampai dia bisa menemukan Agam. Namun, setelah malam penderitaan, Priscilia juga lelah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya lagi. Namun, Priscilia tidak akan menyerah begitu saja. Jika tidak kali ini, dia bersedia menghabiskan beberapa tahun lagi dengan Agam. Sementara itu di tempat lain terdengar suara guntur yang cukup keras. Labder. Tepat ketika Bianca ingin meninggalkan villa keluarga Sanjaya, guntur meraung di langit. Suara guntur semakin keras, langit juga ditutupi oleh lapisan kegelapan yang pekat. Sepertinya hujan lebat akan segera turun. Bianca seharusnya sudah lama pulang, tapi putri kecil ini terkadang menariknya untuk bermain dengannya. Setelah bermain sebentar, Bianca akan lupa waktu dan akan pulang larut malam. Bianca ingin pulang dengan taksi, tetapi Randy bersikeras membawanya pulang. Randy bukan satu-satunya yang ingin mengantarnya pulang. Putri kecil juga ingin mengantarnya pulang. Oleh karena itu, Bianca duduk di sisi kanan kursi belakang, sementara Randy duduk di sisi kiri kursi belakang. Putri kecil dan Momo duduk di antara mereka. Putri kecil sangat bersemangat hari ini. Dia akan merangkak ke pelukan Randy untuk bertindak manja, dan kemudian dia akan merangkak ke pelukan putri untuk bertindak manja, seolah-olah putri kecil merasa seperti dia adalah anak dari orang tuanya. Bianca, yang ada di sisi lain, linglung. Dia tidak tahu apakah itu karena cuaca atau karena dia terburu-buru untuk pulang. Ayahnya telah menelepon beberapa kali untuk mendesaknya pulang, tetapi pengemudi sangat lambat sehingga Bianca berpikir dia bisa berlari lebih cepat dari itu. Pada kecepatan ini, Bianca memperkirakan bahwa mungkin besok pagi dia akan tiba di rumah. Setelah beberapa gemuruh guntur, langit mulai turun hujan lebat. Malam semakin gelap dan hujan semakin deras. Ada sangat sedikit mobil di sekitar dan semuanya gelap gulita. Banyak malam, Bianca akan berlari, berteriak di lingkungan seperti ini. Seolah-olah dia bisa melihat cahaya dan orang yang dia tunggu selama dia bergegas keluar dari pintu. Tapi tidak peduli seberapa keras Bianca mencoba, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Bianca tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Dia sedikit takut, sangat takut sehingga dia mengepalkan tinjunya dan mengendalikan emosinya. "Kakak, jangan khawatir, Papa ada di sini. Papa akan melindungi kakak dan aku." Dikatakan bahwa anak kecil tidak sepandai orang dewasa, tetapi dalam kenyataannya, mereka sering dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang dewasa. Putri kecil tahu bahwa papanya sangat bahagia hari ini, dan itu karena Kak Putri, Bianca, papanya menjadi sangat bahagia. Putri kecil mengulurkan tangannya untuk menggenggam tinju Bianca yang terkepal erat. Bianca langsung tidak takut lagi. Bianca menatapnya dan tersenyum. "Terima kasih, putra kecil. Kakak tidak lagi takut." Suara lembut putri kecil terdengar di ruang sempit sekali lagi. "Kakak, simpan nomor putri kecil di ponselmu. Telepon aku ketika kakak sampai di rumah." "Baiklah." Bianca mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan mendengarkan putri kecil dengan terampil memberikan serangkaian angka. Bianca mendengar putri kecil berkata, "Ini nomor papaku.
Ketika aku merindukanmu, aku bisa menelepon kakak dengan ponsel papa. Iya putri kecil yang cantik, Bianca mengangguk lagi. Bianca mengangkat kepalanya dan menatap Randy, bertemu dengan tatapan hangatnya. Dia mengangguk padanya dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setengah jam kemudian, Bianca akhirnya tiba di rumah. Setelah melihat mobil Randy pergi, Bianca berbalik dan naik ke atas. Sementara itu, di malam yang gelap, Bentley putih yang mempesona terus berlari di tengah hujan. Randy duduk di belakang mobil, dia terlihat tinggi dan tampan. Di lengannya ada putri kecilnya, yang tampak seperti boneka lucu. Putri kecil, kita masih punya waktu sebelum pulang. Turunkan Momo dan tidur di pangkuan papa. Oke, Randy mencium pipi putri kecilnya dan berkata dengan lembut. Putri kecil mengangkat kepalanya dan mencium wajah Randy. Putri kecil berkata dengan suara lembut, "Papa, aku ingin bermain dengan Momo sedikit lebih lama." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.